Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload ada video live pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal satunya sudah mulai melemah dan saat cara pergerakan juga sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen tunai dan saham untuk tahun ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah ada potensi itu bangkit? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Saya akan mulai dengan baca satu artikel dengan judul Emiten BRPT sepakat guyur dividen dan saham bonus. Jadi kali ini bukan cuma mendapatkan dividen tunai, BRPT juga akan membagikan dividen bonus. Jadi untuk mendapatkan dividen bonus, teman-teman harus lihat di sini. Setiap 625 lembar saham yang teman-teman punya akan mendapatkan satu lembar saham bonus. Atau rasionya 625 banding 1 saham. Yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 28 Juni tahun 2024. Jadi teman-teman harus hold sampai tanggal 28 Juni apabila mau mendapatkan dividen saham ini. Oke, sekarang kita lihat secara teknikal apakah BRPT menarik untuk kita pantau saat ini. BRPT jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini masih bergerak downtrend. Sebelumnya memang bergerak sangat uptrend, sudah berhasil melewati garis EMA 50-150. Bisa kita sempat menyentuh sekitar 1400. Terus setelah menyentuh 1400, BRPT bisa kita lihat pelan-pelan mulai melemah. Saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50-150 dan berada di bawah zona 1000 dan 1020. Dan jika kita lihat support terdekat saat ini ada di 950. Pada perdagangan hari Jumat kemarin BRPT sudah menyentuh support ini dengan candle yang lumayan solid. Dan jika kita lihat broker summary, jika kita perhatikan asing masih terus keluar dari saham BRPT dan di broker summary ini juga terpantau masih ada distribusi besar. Jadi saat ini secara teknikal belum oke, terpantau ini belum ada akumulasi, tinggal sentimen pembagian dividen ini yang bisa membuat BRPT bergerak naik. Nanti apabila teman-teman pantau saham BRPT, karena saat ini masih berada di sekitar support 950 dan jika kita pantau beberapa kali masih sempat menahan penurunan dari saham BRPT, teman-teman bisa pantau untuk coba trading jangka pendek. Tapi entry apabila memang BRPT bisa bertahan dari rebound kembali dari 950. Apabila terpantau ternyata nanti hari Rabu BRPT masih lanjut turun dan berada di bawah 950, sebaiknya jangan entry dulu karena cara pergerakan BRPT akan mulai melanjutkan downtrendnya. Dan jika kita lihat support berikutnya memang ada di 900, tapi jika terpantau tembus 950, saya lihat BRPT masih ada potensi untuk menuju sekitar 880. Jadi untuk BRPT saat ini, ingat cara pergerakan belum oke, walaupun ada pembagian dividen, ini juga menurut saya masih tidak begitu menarik selama masih ada distribusi dan cara tren belum oke. Jadi walaupun entry pun pertimbangkan hanya untuk trading jangka pendek. Sekarang kita lihat saudaranya TPA. Cara pergerakan saat ini sebenarnya trennya masih bergerak uptrend. Tapi satu minggu terakhir bisa kita mulai sideways setelah sebelumnya turun di bawah harga 9.000. Jadi cara tren jika kita lihat TPS trennya masih bergerak sangat uptrend, sempat menyentuh 9.700 yaitu melemah, mengetes 8.600 masih bisa bertahan tuh sampai saat ini. Dan jika kita perhatikan apabila 8.600 tembus, maka TPA berpotensi lanjut turun menuju support lebih kuatnya di 8.000. Dan di bawah 8.000 masih ada support EMA 50 jika 7.875. Dari cara pergerakan walaupun sempat melemah, secara tren ini belum ada tanda patah tren untuk uptrendnya. Tapi jika kita lihat broker summary, asing hari Jumat kemarin melakukan distribusi, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing sebenarnya masih masuk dengan jumlah yang sangat besar. Tapi di broker summary penurunan 0,86% ini terpantau ada distribusi. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham TPA saat ini belum take profit, menurut saya memang masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry saham TPA, menurut saya lebih menarik apabila tunggu kembali di sekitar 8.000. Karena jika kita perhatikan tanggal 5 Juni kemarin juga TPA sempat turun mendekati harga 8.000 dan bisa rebound kembali. Jadi walaupun saat ini ada support sekitar 8.600, menurut saya support lebih kuat di 6.000 dan apabila mau coba entry karena kondisi saat ini ISG juga tidak begitu oke, cara pergerakan TPA juga masih berpotensi untuk melanjutkan pelemahan. Lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 8.000 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi jangan terlalu paksakan untuk entry di harga sekarang karena ingat ini masih ada distribusi. Walaupun masih ada di support, masih ada potensi untuk kembali turun menembus support ini dan melanjutkan penurunan. Selanjutnya The PTRO juga bisa kita lihat
Cara pergerakan satu minggu ini melemah, tapi secara tren juga sebenarnya masih oke. Jika kita perhatikan sebelumnya juga PTRO sempat mengetes 9.000, gagal break sempat turun ke sekitar 6.750, bisa bertahan dan rebound kembali. Secara rebound jika kita perhatikan tetap kesulitan untuk melewati 9.000, sehingga harus hati-hati ada potensi itu terbentuk double top di atas ini. Dan karena hari Jumat kemarin masih turun 5% lebih ke 8.200, dan jika kita lihat broker summary juga ini masih ada distribusi. Dan asing satu minggu terakhir mulai keluar dari saham PTRO, di broker summary ini juga ada distribusi besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PTRO masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support terdekat itu di 7.500 sampai support di EMA 50 di sekitar 6.900. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham PTRO juga, menurut saya saat ini sebaiknya wait and see dulu di sekitar daerah supportnya. Apabila PTRO masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry untuk target swing dengan target take profit jangka pendek di sekitar 8.800 sampai maksimal di 9.000. Kan 9.000 sampai saat ini masih berupa resisten kuat untuk saham PTRO. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini memang masih mau hold, menurut saya masih bisa hold karena belum ada tanda-tanda patah tren untuk tren jangka menengahnya. Selanjutnya saham cuan jika kita perhatikan, satu minggu ini juga kembali melemah setelah menyentuh resisten di 9.000. Jadi cara pergerakan cuan juga sebenarnya masih uptrend, tapi sama seperti PTRO, sempat kembali mengetes resisten, ternyata masih gagal break dan kembali melemah. Jadi untuk cuan juga 9.000 resistennya yang sempat dites masih gagal break. Sebelumnya mengetes 9.000 gagal break, turun kembali ke 7.400, bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi saat ini kembali gagal break 9.000 dan hari Jumat kemarin juga kembali melemah 3% lebih ke 8.175. Jadi cuan saya lihat cara pergerakan masih ada potensi untuk melemah minggu ini. Bisa kita lihat satu minggu terakhir asing juga mulai keluar, dan di broker summary juga terpantau ada distribusi besar, sehingga saya lihat cuan juga masih ada potensi untuk minggu ini mengetes kembali support di 8.000, dan jika terpantau masih ada distribusi lanjutan, masih ada potensi saya lihat untuk lanjut turun menuju support di EMA 50 di sekitar 7.375 sampai 7.400. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham cuan saat ini, mesti wait and see dulu, lihat di support mana cuan bisa bertahan dari bound. Nah, sebelumnya juga sempat mengetes 8.000, cuan masih lanjut turun, sehingga potensi untuk kembali turun 8.000 juga masih lumayan besar untuk saat ini. Jadi paling aman wait and see dulu, lihat di support mana masih bisa bertahan dari bawah, baru kita coba ikut entry. Dan untuk target take profit jangka pendek, apabila dapat di 8.000 maupun garis EMA 50, itu target terdekat itu 8.500 untuk target terdekatnya. Jangan target lebih jauh di 9.000 untuk target take profitnya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 50, cuan masih bisa di hold untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.